warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Oke, anak-anak ibu sekalian, masih dalam materi yang sama. Pada pertemuan sebelumnya, pemaparan ibu yaitu mengenai materi menganalisis teks prosedur. Pada pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang pertama, ibu memaparkan tentang pengertian, struktur serta kebahasaan. Dan pada pertemuan yang kedua, ibu sudah memaparkan menganalisis teks prosedur. Untuk pertemuan yang ketiga ini, kita akan mengembangkan teks prosedur, di mana KD dari pembelajarannya itu KD 42 mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis, isi, struktur, dan kebahasan teks prosedur. Jadi, bagaimana langkah-langkah dalam mengembangkan teks prosedur? Untuk itu, pahami pemaparan ibu atau penjelasan ibu dari video dan penjelasan materi pada kesempatan ini. Adapun langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam mengembangkan teks prosedur, yang pertama yaitu mengartikan kata-kata sulit dalam teks prosedurnya. Jadi kita cari dulu kata-kata sulit, lalu kita artikan. Ya, hal ini bisa meliputi dengan mencari makna leksikal yang disebut dengan makna kamus, dan berikutnya berkaitan dengan makna gramatikal atau struktural, yaitu makna yang berdasarkan pada konteks kalimat. Oke, anak-anak ibu sekalian, berikut adalah contoh sebuah teks yang berjudul dengan Kiat Berwawancara Kerja. Dalam teks ini kita akan mencoba mengembangkan teks prosedurnya untuk mencari kata-kata sulit dalam teksnya berdasarkan makna leksikal dan makna struktural ataupun gramatikal. Oke, nah ini merupakan contoh teks prosedur yang berjudul dengan Kiat Berwawancara. Berikutnya ini adalah analisis dari pengembangan teks prosedurnya. Yang pertama dengan mencari arti-arti kata sulit dalam teks prosedur Kiat Berwawancara. Ayo sama-sama kita perhatikan dengan sesama. Di situ ada salah satu bentuk dari kata-kata sulitnya ada kata kualifikasi, kata kualifikasi, kata kandidat, dan kata verbal. Ayo kita perhatikan, di mana kata kualifikasi menyatakan makna leksikal dan berikutnya ada makna strukturalnya. Berikutnya kata kandidat, makna leksikalnya berarti calon, dan makna strukturalnya berarti calon pegawai. Dan berikutnya ada kata verbal. Kita lihat di situ adalah makna leksikalnya atau berdasarkan kamus, artinya yaitu secara lisan atau bukan tertulis. Ada makna lain yang bersifat hafalan, dan berikutnya ada kata kerja. Sedangkan makna strukturalnya bisa bermakna dengan secara lisan. Oke, itu merupakan pencarian kata-kata sulit pada teks prosedur yang berjudul dengan Kiat Berwawancara Kerja. Oke, demikian anak contoh untuk mencari arti-arti sulit dalam teks prosedur. Dan sedangkan untuk mencari makna keseluruhan harus kita pahami satu persatu bentuk kalimat dalam teks prosedurnya, sehingga bisa kita maknai makna dari setiap teksnya. Kita perhatikan dalam mengembangkan teks prosedur, yaitu ada beberapa langkah. Langkah yang pertama, kita membuat daftar atau macam kegiatan yang pernah kita lakukan. Seperti contoh, ketika kita membuat atau mendownload aplikasi Google Classroom atau mengunggah video di Instagram. Itu sebagai contoh membuat daftar kegiatan yang pernah kita lakukan. Hal berikutnya, langkah yang kedua yang perlu kita perhatikan yaitu menentukan tema kegiatan. Jadi kita tentukan tema kegiatan apa yang ingin kita lakukan. Poin yang ketiga yaitu membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Yang keempat, mensistematika kegiatan secara garis besar
dan mudah dipahami pembaca. Yang kelima, mengumpulkan bahan-bahan atau data yang ingin kita buat menjadi teks prosedur. Yang keenam, mengembangkan kerangka tersebut menjadi teks prosedur. Yang ketujuh, menentukan judul. Jadi judul apa yang ingin kita buat dalam teks prosedur harus kita tentukan dalam langkah tersebut. Dan poin yang terakhir, melakukan penyuntingan sebelum teks prosedur dipublikasikan. Artinya kita teliti secara utuh apakah teks prosedur tersebut layak atau kita publikasikan ke para pembaca ataupun orang banyak. Jadi itu adalah poin yang paling penting dalam membuat ataupun mengembangkan teks prosedur secara umum. Itulah materi kita pada pertemuan ini ya, ataupun pada video kali ini mengenai pengembangan teks prosedur. Oke, saya berharap setelah materi ini kalian mampu membuat atau melakukan tahapan-tahapan ya ataupun prosedur tertentu dengan baik dan benar. Inilah yang saya harapkan bagi anak-anak ibu sekalian. Oke, demikianlah ya pertemuan kita pada materi mengembangkan teks prosedur, dan saya berharap kalian tetap semangat ya untuk melakukan proses belajar pada setiap pertemuan walaupun keadaan kita ya belajar secara jarak jauh ataupun dikatakan dengan daring. Saya berharap kalian sebagai generasi muda tetap semangat. Oke, saya sudahi ya materi kali ini. Sampai jumpa di teks berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.